Tips berinvestasi properti yang benar itu seperti apa sih? Mari kita bahas. Halo Sobat Seruang, kembali lagi bersama saya Rudi dari channel Seruang, Selaras Ruang. Kali ini saya akan membahas tentang berinvestasi properti yang benar itu seperti apa sih? Mari sekarang kita bahas. Tipe-tipe pembeli properti itu ada 3, yaitu yang pertama adalah tipe end user, yang kedua tipe penabung, dan yang ketiga adalah tipe investor. Apa sih tipe penabung? Apa sih tipe end user? Nah, di sini saya jelaskan sebelumnya. End user itu adalah orang-orang yang membeli sebuah properti, biasanya rumah ya, tempat tinggal, untuk ditempati sendiri. Ini biasanya orang-orang yang baru habis menikah atau mungkin orang-orang yang baru mau menikah tetapi mereka belum punya tempat tinggal. Nah, itu mereka beli rumah tersebut untuk ditempati sendiri. Ini adalah tipe end user. Nah, yang kedua adalah tipe penabung. Tipe penabung ini mereka biasanya membeli suatu properti, bisa tanah, bisa rumah, kemudian akan ditinggali sendiri, tapi nanti pada saat mungkin mereka pada saat pensiun atau mungkin untuk anaknya nanti kalau sudah dewasa, nah itu tipe-tipe penabung. Yang ketiga adalah tipe investor. Nah, ini yang akan kita bahas, yang tipe investor. Di sini saya akan membahas beberapa juga tips untuk para sobat-sobat seruang semua, kalau mungkin baru mau memulai berinvestasi properti, yang benar itu seperti apa. Jadi investasi properti itu juga ada 2 jenis atau 2 tipe. Yang pertama adalah tipe investasi properti jangka pendek atau sifatnya jual putus. Kemudian yang kedua adalah investasi properti yang sifatnya jangka panjang. Nah, yang jangka panjang ini adalah sudah levelnya adalah properti tersebut yang akan bekerja dan menghasilkan uang untuk kita. Sekarang kan kita bahas yang pertama, yaitu investasi properti yang sifatnya jangka pendek, yang sifatnya jual putus. Itu adalah orang-orang yang membeli suatu properti, biasanya mungkin tanah atau rumah ya, kemudian nanti akan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Itu untuk tipe yang pertama. Nah, tipsnya adalah untuk yang pertama ini selalu mempelajari demografi tentang wilayah yang mau kita investasikan. Contoh, misalnya kita mau investasi beli tanah misalnya nih, anggaplah di Jogja misalnya. Kita harus mempelajari nih demografi Jogja seperti apa, terus kemudian perkembangan infrastrukturnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa menentukan lokasi yang sunrise. Jangan sampai membeli lokasi yang sunset. Nah, ini apa bedanya? Bedanya lokasi yang sunrise dan sunset itu apa sih? Bedanya adalah kita kalau misalnya beli lokasi yang sunset itu adalah lokasi yang sudah ramai ya, sudah ramai, sudah banyak fasilitas umum, dan sudah harganya pun sudah tinggi ya, sudah tinggi. Contohnya kalau di Jogja itu kayak ya Maguwoharjo, mungkin kayak di kota itu harga tanahnya per meternya bisa 5 juta sampai 10 juta sampai 20 juta per meternya ya. Itu kalau misalnya kita beli di lokasi yang sunset seperti itu, kemudian kita mau jual lagi, nah itu juga sulit untuk naiknya. Makanya kita kalau mau investasi supaya naiknya jauh lebih tinggi, kita harus membeli di lokasi-lokasi yang sunrise. Jadi kita harus mempelajari tadi yang saya bilang, demografi dan perkembangan infrastruktur. Contohnya kalau di Jogja misalnya kita mau investasi yang lokasi yang sunrise, misalnya kayak di area Kulon Progo, Wates, kemudian di area Sendayu, area Sleman di barat, itu kan harganya masih relatif murah ya. Banyak yang juga yang harganya masih di bawah 500.000 juga banyak per meternya. Nanti pada saat tol Jogja Solo sudah jadi, tol Jogja Mbabane sudah jadi, dan nanti kan kabarnya juga akan ada tol Jogja Cilacap juga, pasti harganya akan jauh berkali-kali lipat dari yang harga kita beli. Nah, itu adalah lokasi yang sunrise. Jadi kita membeli pada saat harga serendah-rendahnya mungkin, nanti kita jual pada saat harga setinggi-tingginya. Itu adalah lokasi yang sunrise yang cocok dan
pas untuk kita berinvestasi. Yang kedua adalah investasi properti jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang ini levelnya sudah properti tersebut yang bekerja, yang menghasilkan uang buat kita. Seperti contoh, mungkin kita punya kos-kosan, kita punya hotel, villa, atau mungkin minimarket dan lain sebagainya. Nah, kita bahas salah satu. Kita punya kos. Nah, untuk kos ini juga bisa kita dengan sistem menabung seperti tipe pembeli properti yang kedua yang kita bahas awal tadi, yaitu penabung. Kita bisa melihat demografi sebuah daerah tersebut, contohnya seperti di Jogja. Di Jogja saat ini lagi banyak kampus-kampus yang lagi dibangun, ada yang di daerah barat, selatan, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu sebagai peluang. Melihat sebagai peluang, kemudian kita mencari tanah di dekat-dekat lokasi yang dibangun kampus tersebut dengan harga yang relatif murah untuk saat ini. Nah, kemudian nanti saat kampusnya sudah jadi, kita bangun sebuah kos. Nah, di situ juga bisa kita terapkan, atau mau misalnya kita beli kos langsung udah jadi juga bisa. Kita nyari kos-kosan yang dekat-dekat kampus, kos eksklusif seperti itu. Nah, kalau misalnya mungkin sobat Seruang ingin berinvestasi kos tetapi dengan tanpa modal, apakah bisa? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Jika kita ingin berinvestasi kos dengan tanpa modal, itu kita bisa menggunakan jasa dari perbankan. Tetapi dengan catatan, kita harus sudah settle dalam pekerjaan kita. Kita sudah punya suatu pekerjaan atau usaha yang bisa dipercaya oleh bank. Sebagai contoh, mungkin seperti pegawai BUMN, kemudian dosen yang kampusnya sudah kerjasama dengan bank, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa memilih atau membeli sebuah kos yang kita pilih, kemudian perbankan yang membiayai, kita nyicil setiap bulannya ke bank. Nah, itu kita bisa ambil kosnya dari mana? Dari persewaan kos kita. Seperti contoh di Jogja nih ya, kita ambil sampelnya di Jogja karena kebetulan kita juga lagi di Jogja. Jadi kita banyak tahu untuk perkembangan properti di Jogja. Di Jogja untuk kelas-kelas kos eksklusif itu kurang lebih per bulannya sekitar di 2 jutaan per bulannya. Nah, untuk harga kosnya sendiri di Jogja itu ada yang 1,5 sampai 2 atau 3 M-an ya. Kita ambil harga 2 M. Kita misalnya beli sebuah kos di harga 2 miliar, kemudian dibiayai oleh bank dengan kos harga 2 miliar itu kita ambil 15 tahun, cicilannya per bulan sekitar 10 sampai 15 juta per bulan. Nah, misalnya kos kita 10 kamar dengan per kamarnya itu per bulan misalnya 2 juta, berarti kita per bulan dapat income dari penyewa tersebut sebesar 20 juta rupiah. Nah, kita nyicil ke banknya itu 10 sampai 15 juta. Jadi kita sudah bisa nyicil ke bank setiap bulan dan kita juga masih dapat income dari penyewa tersebut. Nah, itu adalah cara kalau misalnya sobat Seruang ingin berinvestasi properti yang jangka panjang tetapi dengan tanpa modal. Itu adalah salah satu caranya. Nah, mungkin cukup sharing dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan konten yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan tentunya yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam Seruang.